Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Tadi sudah kita awali pertemuan hari ini dengan tepuk-tepuk, tepuk salut, tepuk semangat dan sebagainya. Mars PKH juga sudah. Kali ini kita langsung ke materi ya Bu ya. Yaitu di sesi kedua, materinya tentang memilih tempat meminjam. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana usaha yang harus kita kembangkan, bagaimana sih sebaiknya usaha itu, bagaimana sih sebaiknya modal itu kita dapat dari mana. Baik, di sini kita adalah membahas tentang memilih tempat meminjam. Kalau memang kita ada modalnya yang sudah kita punya sendiri, gak apa-apa Bu, berarti kita kan tanpa meminjam pada orang lain. Tapi kalau modal itu kita tidak punya, otomatis kan harus meminjam. Makanya dalam meminjam pun ibu-ibu juga harus pintar-pintar memilih. Nah, bagaimanakah caranya? Sumbernya yaitu yang pertama mungkin bisa kita dapat dari saudara atau kerabat dekat. Ibu punya saudara pada punya. Ibu-ibu pengen usaha, pingin. Nah, jadi nanti ketika kita ke saudara atau kerabat, tapi belum tentu mau meminjamkan. Nah, kalau ke kerabat kan kita mungkin tidak perlu jaminan, tidak perlu apa Bu? Nggak perlu surat menyurat, pinter. Jadi mungkin kalau ke kerabat kita cukup berbekal kepercayaannya, karena kerabat kita tahu kita sehari-hari, rumah kita juga tahu, kehidupan kita tahu, usaha kita juga tahu. Jadi beliaunya meminjamkan kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ibu harus lari kemana? Mungkin bisa ke di sini rentenir, termasuk bank keliling. Ada Bu bank keliling Bu? Oh iya, ada banyak sekali ya. Nah, di situ kita harus pandai-pandai memilih kira-kira dari tempat pinjaman itu pokoknya sing bunganya paling sedikit. Kalau bisa sih nggak ada bunga ya Bu, kita cukup pinjam. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah banyak sekali mungkin meminjam tapi rata-rata ada bunganya. Baik. Jadi di sini di flipchart ini jenengan bisa lihat ada ke saudara, ke rentenir atau ke bank, kelompok simpan pinjam. Mungkin jika ibu-ibu ikut di suatu koperasi, di situ biasanya kita menabung dulu ya Bu, untuk menjadi anggota menabung, baru kita bisa meminjam. Mungkin bisa pinjam di situ atau ke bank pasar. Tapi mungkin agak rumit ya Bu ya. Tapi kalau tidak ada lagi, mungkin ya solusinya ya tadi, meskipun bunganya agak tinggi, ya oke lah, gak apa-apa karena untuk usaha. Tapi tetap harus kita pikirkan Bu, kira-kira mampu nggak saya mencicil atau membayar angsuran dari pinjaman tersebut. Karena rata-rata pinjamannya itu kan nyicil ya Bu ya, kita harus bayar, ada yang mingguan, ada yang mungkin harian, ada Bu harian. Oh ada ya, terima kasih. Mungkin ada yang apalagi bulanan ya, rata-rata mungkin bulanan. Nah dari situ kita nanti bisa mencicil, kita ukur kemampuan kita. Jadi kalau memang itu tidak mampu, mungkin kita cari yang sekiranya mampu agar usaha ini bisa berkembang dengan modal tadi. Ibu ngangsure juga tidak keberatan, ya ibu-ibu tidak keberatan. Dan juga paling tidak kita bisa mengukur kemampuan aku kira-kira kuatku seberapa ya. Nah seperti itu ya Bu. Nah jadi di sini di tempat meminjam, di sini kita belajar sama-sama bagaimana tempat meminjam yang sekiranya bisa memberikan pinjaman dengan bunga terendah. Berarti di situ setiap lembaga pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya ya Bu ya. Jika kita perlu meminjam, maka kita perlu membandingkan. Kalau saya ini misalnya 1 juta, di sana 1 juta bunganya segini. Oh di sini 1 juta bunganya segini. Nah jadi kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau butuhnya katakan 1 juta, oke kita hutangnya cukup 1 juta. Jangan lebih dari itu karena nanti yang berat diri kita sendiri. Nah, jadi
Harapan kami dengan kita belajar di sini, ibu-ibu lebih cermat, usaha tetap maju, usaha tetap jalan, ibu-ibu tetap semangat dengan modal pinjaman yang bunganya paling rendah. Jadi usahanya bisa tetap berjalan, ngangsurnya nutut. Apa Bu nutut Ibu? Cukup, oke, pinter. Ngangsurnya cukup, juga tidak memberatkan kita sendiri, akhirnya kita tidak sampai tertumpuk-tumpuk dalam hutang yang terlalu tinggi. Karena nanti kalau hutang kita terlalu tinggi, modal untuk modal usahanya juga untuk perputaran usaha ini harus tetap berjalan. Kalau kita terus untuk bayar hutang yang terlalu banyak, akhirnya ya sulit juga untuk berkembang. Jadi mungkin sebelum saya akhiri sesi memilih tempat meminjam ini, mungkin ada yang bertanya, Ibu? Oh iya, baik, kayaknya sudah cukup ya, cukup jelas dengan tema kita atau sesi kita kali ini. Jadi harapan kami nanti ibu-ibu lebih selektif lagi, lebih bisa memilih mana yang sekiranya dari pinjaman itu yang bisa kita ukur, bisa kita jangkau untuk membayarnya, sehingga kita bisa berusaha dengan semangat dan juga hutang kita juga tidak terlalu banyak dan kita bisa membayarnya. Begitu ya Bu? Iya, terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri sesi ini, ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan tadi, mohon maaf. Di sini kita bersama-sama belajar nih Bu. Kita sama-sama belajar. Saya bukan guru, saya bukannya orang yang lebih pinter, tapi kita sama-sama belajar dengan adanya FDS atau pertemuan seperti ini. Diharapkan nanti ibu-ibu punya semangat untuk berusaha, semangat untuk belajar berusaha. Kalau mungkin yang belum punya usaha, tapi kalau sudah berjalan, alhamdulillah, tetap semangat Bu, jalankan usaha dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang Ibu lakukan bermanfaat, dan tentunya dengan usaha yang sudah berjalan, Ibu bisa membantu perekonomian keluarga. Baik, alhamdulillah. Kalau memang tidak ada ditanyakan, kayaknya sudah cukup ya, cukup jelas. Intinya kalau mencari pinjaman, carilah yang paling rendah apanya Bu? Iya betul, cari yang lebih rendah bunganya. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya menyampaikan mohon maaf. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria. Semoga kita menjadi orang yang bahagia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.